سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Yang sama kita hormati para guru, pengurus masjid, ketua, sekretaris, bendahara, beserta seluruh jamaah fardhu subuh. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah istiqamah iman dan Islam, sehat zahir dan batin, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini sebagaimana disampaikan oleh protokol, kita tabligh akbar tentang tahun baru hijrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Enggak ada tahun 1, tahun 2, dan Nabi Muhammad dilahirkan pada peristiwa datangnya Abraha mau menghantam kota Makkah karena dia membuat Ka'bah tandingan yang ada di Yaman. Jadi peristiwa tidak dicatat dengan tahun 1, tahun 2, tahun 3, tidak, tapi dicatat dengan momen. Ustadz pernah datang ke kampung kami ya? Pernah. Tahun berapa ya? Saya lupa. Ya setelah Covid. Kenapa orang selalu mengaitkan peristiwa? Yang pertama karena nggak ingat, lupa. Yang kedua karena belum ada kalender. Itu ciri masyarakat yang belum punya tarikh. Mesir punya kalender, namanya kalender Koptik. Salah satu keturunan Nabi Nuh namanya Kupti. Maka anak cucu keturunannya itu besar banyak di Mesir, maka disebut dengan Kupti. Qab, ba, po, ya. Mereka punya kalender. Orang Romawi, Rom juga punya kalender. Nama kaisarnya, mereka tidak menyebut raja, karena raja itu dari India. Sedangkan dari Arab Malik, sedangkan dari Persia Syah, sedangkan dari Romawi namanya Kaisar. Maka dikenal dengan istilah Julius Kaisar. Nama kaisarnya Julian, maka disebutlah kalender itu dengan kalender Julian. Jauh sebelum Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian setelah Kaisar Julian ini berganti dengan kaisar yang baru, berubah lagi namanya sesuai dengan nama kaisar, sampai pada akhirnya kalender Julian ini diambil oleh paus, namanya Paus Gregorius dari Vatikan, Roma. Maka disebutlah kalender itu, orang barat menyebutnya Gregorian kalender, karena yang mengambilnya adalah Paus Gregorius. Lalu kemudian kalendernya macam-macam. Orang Jawa juga punya kalender, namanya kalender Saka. Lalu kemudian terbentuklah PBB. PBB Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan Pajak Bumi dan Bangunan. Kan bingung kalau kita rapat tanggalnya nggak seragam. Besok kita rapat tanggal sekian menurut Saka, tanggal sekian menurut Gregorian, tanggal sekian menurut Kopti, payah. Akhirnya diseragamkan, seluruh anggota Persatuan Bangsa-Bangsa memakai kalender. Terus PBB mau pakai kalender apa? Maka disepakatilah, pakailah kalender yang dipakai oleh Paus Gregorius. Itulah dia Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan bawa-bawa agama, terus kalender itu apa itu? Itu kan agama. Januari, Februari itu memangnya dari mana?
Kalau nggak mau bawa-bawa agama, ya nggak usah pakai kalender agama. Tapi kadang kita ketika dikatakan jangan bawa agama, ujungnya Islam. Nah, lalu kemudian ketika belum ada kalender ini, datanglah surat. Suratnya dari Rom. Memang Rom ini dari dulu bangsa yang besar. Maka dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Rom. Rom itu sekarang di mana Pak Ustadz? Eropa, Romawi. Lalu kemudian datang surat dari Rom, dibaca oleh gubernur, namanya Gubernur Abu Musa al-Ash'ari. Kata Abu Musa al-Ash'ari kepada khalifah waktu itu Umar bin Khattab, Umar, kita malu setiap membalas surat kita nggak punya kalender. Lalu kata Umar bin Khattab, kita kalau begitu bermusyawarah untuk menetapkan kalender kapan kita mulai tanggal 1. Bulannya sudah ada, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi tahun 1-nya belum ada. Lalu berkumpullah semua sahabat, kira-kira kita mulai tahun 1-nya kapan? Kata sahabat, saya punya usul. Bagaimana kalau tahun 1-nya kita mulai sejak Nabi Muhammad lahir? Jadi seandainya tahun kita ini dipakai tahun lahirnya Nabi, sekarang ini bukan 1446, tapi 1446 tambah 53, karena Nabi itu hijrah berumur 53 tahun, dapat wahyu umur 40, berdakwah 13 tahun, 50 tambah 3, 40 tambah 3 sama dengan 53, 40 tambah 13, 53, maka hijrah ditambah dengan lahir 1446 tambah 53. Kalau Tuhan pergi ke Lampung, jangan lupa membawa teman. Memang susah ngitung kalau kita belum sarapan. Jadi sekarang ini bukan 1446, karena kalau dihitung dari tahun lahir, dan nama tahunnya bukan tahun hijrah tapi tahun miladiah, karena berdasarkan dari lahir Nabi. Kenapa tidak disetujui tahun lahir Nabi jadi tahun 1? Karena waktu Nabi lahir orang minum khamar, mabuk, judi. Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendatangkan rahmat berkah bagi para semesta alam, tapi orang fasik, orang kafir, orang jahat yang minum khamar, yang narkoba masih tetap. Makanya kalau ada ulama, ustadz dimuliakan orang tapi cuman diam, nggak berdakwah, nggak melarang orang minum khamar, nggak melarang jual beli narkoba, diam, itu sama dengan Nabi baru lahir, diam aja. Bukan berarti tidak mulia, mulia, tapi yang dipakai itu adalah hijrah. Musyawarah lagi. Siapa lagi yang punya pendapat? Saya punya pendapat, kata sahabat. Apa pendapatnya? Bagaimana kalau tahun 1 itu dimulai dari sejak turunnya wahyu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau seandainya tahun kita sekarang ini dimulai dari turunnya Iqra, maka bukan 1446 tapi 1446 tambah 13, karena wahyu turun waktu Nabi umur 40. Setelah berdakwah 13 tahun barulah pindah, maka 1446 itu pindah tambah 13 tahun, lebih tua. Tahun apa namanya? Tahun Iqra, tahun wahyu. Tidak dijadikan sebagai kalender tahun pertama. Kenapa? Karena Quran sudah ada, tapi orang tetap buat dosa, buat maksiat, menyembah berhala. Itulah maknanya sekarang Quran ditulis di dinding-dinding, Al-Quran kaligrafi, Al-Quran di ruang tamu, Al-Quran musabaqah. Innamal
khamru wal maisir. Allah, ayat yang dibaca khamar dan judi. Justru dari khamar dan judi itulah orang banyak dapat duit. Jual apa? Jual khamar, jual narkoba, jual ganja, sabu-sabu, judi. Judi apa? Judi online. Duitnya dari mana? Pinjaman online. Tapi ingat, nerakanya nggak online, nerakanya offline. Enak kali kalau masuk neraka online. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang punya pendapat? Kata sahabat, saya punya pendapat. Pendapat pertama tentang lahir ditolak, pendapat yang kedua tentang turun wahyu ditolak. Saya punya pendapat. Apa? Bagaimana kalau tahun barunya dimulai dari sejak Nabi meninggal? Untung pendapat ini ditolak juga. Coba kalau tahun baru kita dimulai dari Nabi meninggal, tahun apa namanya? Tahun takziah. Setiap tahun baru Islam nangis semua mengenang Nabi meninggal. Dan seandainya Nabi meninggal itu dijadikan tahun baru, tahun 1, maka hitungannya tidak 1446. 1446 kurang 10. Karena waktu Nabi pindah, Nabi 10 tahun di kota Madinah baru Nabi meninggal. Berarti sekarang 1556. 1446 kurang 10, 1336. Memang kalau belum minum teh ini agak salah ngitung. Dan ternyata isinya pun bukan teh. Nggak boleh ustadz dikasih minum teh waktu ceramah, rusak pita suaranya. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan nanti muncul fitnah. Ustadz Somad ini nyindir-nyindir panitia. Enggak, saya orangnya nggak pandai sindir-sindir, to the point. Tahun lahir nggak pakai, tahun turun wahyu nggak pakai, tahun Nabi meninggal nggak pakai. Datang Sayyidina Ali. Ali ini memang cerdas. Apa kata Sayyidina Ali? Kita mulai dari tahun waktu Nabi pindah. Kenapa? Karena pindah itulah nampak yang hak dan yang batil. Nampak yang mana betul-betul orang beriman dan orang munafik yang nggak mau pindah. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah inilah yang memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana batil, mana batil, mana betul. Disangka betul rupanya batil, disangka batil rupanya betul. Maka itulah mengapa kalender kita namanya 1446 Hijriah atau hijrah. Hijrah betul, hijriah betul. Jadi ibu bapak kalau ditanya sama anak-anaknya, papa, kenapa kalender kita itu namanya hijriah? Sejak zaman dulu memang sudah begitu. Jangan banyak tanya. Yang suka nanya itu Bani Israel. Itu caranya kalau kita nggak tahu. Jangan tunjukkan kebodohan kita di depan anak-anak kita. Tapi kalau mau jawab, itu sudah dijawab Ustadz Somad kemarin di Masjid At-Taqwa dalam hari tahun baru hijrah. Kata Ustadz Somad ada 4 waktu itu. Tahun ini ditolak, tahun ini ditolak, tahun ini ditolak, tahun ini diterima karena alasannya begini-begini. Tapi papa udah nggak ingat apa kata dia. Cari aja apanya ada di YouTube. Cari di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Nah, tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah enaknya kalau kita
melantunkan Tola'al Badr ini rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Apa yang kau bilang tadi? Pokoknya itulah, suaranya kan sama. Itulah maka kita disuruh alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Hijrah ini prosesnya panjang. Yang tadi Tola'al Badru alaina itu setelah sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Awal hijrah ini hari Kamis. Hari Kamis rapat, kumpullah semua kepala-kepala suku. Jadi mereka waktu itu tidak dipimpin oleh kades, kadus, lurah. Belum ada KPU. Belum ada. KPU itu Komisi Pemilihan Umum. Tapi ada kawan saya pas lagi kami kumpul-kumpul, kau sekarang udah jadi anggota KPU. Kenapa? Kepala penuh uban. Mohon maaf Pak. Nah, jadi waktu itu kumpullah semua. Dan Arab itu memang sampai sekarang yang mereka takuti itu kepala suku. Karena kepala suku punya pengaruh. Di Saudi Arabia orang nggak takut sama polisi. Tapi kalau sudah kepala suku, nama kepala sukunya di Najd waktu itu namanya Su'ud. Su'ud. Maka anak cucu keluarganya itu disebut dengan bin Su'ud, anak Su'ud. Jadi Somad. Jadi anak keturunannya disebut bin Somad, bin Su'ud. Salah satu anak bin Su'ud itu namanya Abdul Aziz bin Su'ud. Mendirikan negara itu, makanya bapak pesawatnya mendarat di Jeddah, mendarat di King Abdul Aziz Airport International, karena itulah orang pertama yang mendirikan negara itu tahun 1924. Bin Su'ud, maka negaranya disebut bin Su'ud. Negara yang satu-satunya pakai nama orang itu Saudi Arabia. Saudi Arabia, Su'ud itu. Jadi kalau saya buat negara Somad. Negara. Indonesia itu kan nama orang. Indonesia. Indo artinya India. Maka jangan heran kalau orang Indonesia suka nonton film. Tuh ngaku. Indo artinya India. Nesia artinya pulau. Indonesia, pulau-pulau yang berada di balik India. India besar, kita pulau-pulau kecil. Sumatera, Kalimantan, yang paling besar pulau Kalimantan. Kenapa Ustaz sebut Sumatera duluan? Ya, saya kan dari Sumatera. Dan memang kalau dari India itu Sumatera duluan. Habis dari India, Aceh dulu di atas, baru turun ke bawah, baru Kalimantan, baru Sulawesi, baru Papua. Pulau-pulau kecil di balik India, itulah dia disebut dengan Indonesia. Nanti anaknya nanya, nama negara kita apa ya? Indonesia. Indonesia itu artinya apa? Pokoknya Indonesia. Kita pakai pulau-pulaunya. Kalau saudara kita di Malaysia pakai suku Malay. Malay artinya Melayu. Sia, pulau-pulau. Malaysia, pulau-pulau negeri orang Melayu. Kenapa kita tidak pakai Melayu? Karena tidak semuanya mau disebut Melayu. Orang Jawa nggak mau disebut Melayu. Sampean dolan apa Melayu? Ya dolan, masa Melayu? Melayu artinya lari. Jadi mereka pakai suku, sedangkan kita pakai pulau-pulau. Nah, Arab Saudi pakai nama orang yang mendirikan negara itu. Itulah dia Abdul Aziz bin Su'ud, King Abdul Aziz Airport. Kemana tadi ceritanya kok bisa belok ke situ ya? Oh, tentang suku-suku kan. Kepala suku ini ngumpul semuanya. Nama tempat ngumpul itu namanya Darun Nadwah. Dar rumah, Nadwah rumah pertemuan. Kalau sekarang parlemen.
Parlemen itu tuh tempat ngumpulnya kepala-kepala, tapi bukan kepala suku, kepala partai, koalisi. Ini kelihatannya banyak warna kuning, ini partai bukan. Saya sekarang kalau dekat-dekat pilkada ini cemas-cemas saja soalnya nengok-nengok warna. Alhamdulillah, sorban saya tadi waktu mau dibawa kemari warnanya dikasih Ustaz Atta hijau. Sampai kemari supaya tidak ada kecurigaan partai, dikasih sorban koalisi. Nah, semua warna ada. Hebat panitia masjid, luar biasa. Coba kalau saya pakai sorban yang dipakai tadi, ditonton, wah komen di bawah, ini nampaknya orang partai yang ngasih. Sekarang nggak bisa, semua ada. Abdul Somad untuk semua partai dan golongan. Takbir, kumpullah semua. Nama tempat pertemuannya Darun Nadwah, yang mendirikannya namanya Qusay. Qusay itu siapa? Muhammad nama nabinya, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Bagus lagu itu diajarkan ke anak kita, karena anak-anak mudah menghafal, mengingat kalau ada iramanya. Ini sekarang bapak-bapak nyanyi yang dia pun nggak ngerti. No woman no cry. Saya karena di masjid segan saya, kalau di luar kita selesaikan sampai habis. Ibu, kalau ada bapak nyanyi no woman no cry, hati-hati. No tidak ada, woman perempuan, no tidak ada, cry tangisan. Kalau nggak ada perempuan, nggak ada tangisan. Hati-hati Bu, untung subuh ini nggak ada perempuan. Ada ibu-ibu? Alhamdulillah, ibu-ibu di alam ghaib subuh ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay ini kakek Nabi yang kelima, orang kaya. Dialah yang membangun balai pertemuan ini. Lalu kemudian kumpullah kepala-kepala suku di situ. Agenda pertemuannya bagaimana? Bagaimana cara membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sakitnya Abdul Somad punya kakek yang kelima, membangun rumah besar. Di rumah itu orang rapat, agendanya bagaimana mempersekusi Abdul Somad. Kan menyakitkan itu guys. Mereka rapat, bagaimana cara mengusir dia. Kita enak-enak mabuk, kita enak-enak sakau, dia bilang khamar haram. Kita enak-enak berzina, maaf, na'udzubillah, mohon maaf, dia bilang zina haram. Ini orang harus kita singkirkan dari kota Makkah, karena dia sudah mengacau stabilitas keamanan nasional. Untung waktu itu belum ada medsos. Kalau ada, mereka udah nyebar buzzer-buzzer untuk menjelekkan Nabi Muhammad di semua akun-akun Facebook, Twitter, BBM, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Ada pendapat bagaimana caranya? Satu, saya punya pendapat. Apa pendapat kamu? Kita buang dia jauh-jauh supaya dia jangan lagi ada di Makkah, supaya kita bisa pesta pora. Saya nggak setuju, kata ketua sidang. Ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak ada bilang Sallallahu Alaihi Wasallam, ini saya, karena saya takut. Ini orang bukan main-main. Ini orang punya karisma kepemimpinan. Kalau sampai kita buang dia ke tempat sana, di sana dia nanti punya pengikut, dia datang lagi ke sini, nanti kita dibunuhnya, mati kita. Kalau gitu pendapat yang pertama ditolak. Lalu kemudian pendapat yang kedua, ada yang lagi punya pendapat? Saya punya pendapat. Bagaimana? Kita buat kerangkeng, kita masukkan dia ke dalam, kita letakkan di tepi Ka'bah, jangan kasih makan, jangan kasih minum, jemur kering, mati di samping Ka'bah. Oh, ini masih paling bahaya. Kenapa? Karena di sekeliling Makkah ini banyak pengikutnya yang militan, yang sedang menyembunyikan cintanya. Kalau sampai mereka melihat pemimpinnya dijemur, mereka akan keluar, terjadi revolusi di kota Makkah. Habis kita kepala-kepala suku ketabur. Jadi rupanya orang kafir musyrik itu tetap bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu. Makanya kalau ada ketua masjid nggak musyawarah,
itu lebih parah daripada orang kafir musyrik. Ada pendapat lagi, datang satu orang, saya berpendapat. Apa pendapatnya? Malam-malam kita utus anak muda masuk ke rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita potong lehernya. Cus, selesai masalah. Mantap. Ini pendapat yang paling keren. Tapi ketua sidang nggak setuju, saya nggak setuju. Kenapa? Karena kalau satu orang membunuh dia, nanti satu orang ini akan diburu, dan kalau tertangkap satu suku akan mati. Ingat, Muhammad itu siapa? Anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Darah biru. Enggak ada orang darah biru, semua cuman darah O, B, AB. Saya golongan darah AB. Waktu pas periksa di rumah sakit, golongan darah bapak AB. Bapak, golongan darah AB ini darah yang paling, oh ya Masya Allah, baru sadar kalau saya bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Darah yang paling mahal AB pak, kata dia. Oh waduh, saya hebat. Dan kebanyakan ninggal itu yang AB, kata dia. Nah, kenapa gitu, saya bilang, karena susah nyari donornya. Nggak jadi saya senang. Kenapa orang yang bangsawan disebut darah biru? Karena darah yang paling mahal harganya dari binatang yang darahnya berwarna biru. Ayam merah, kambing merah. Yang biru itu, pergi kita ke sungai, ke pantai yang bentuknya seperti motor tank pakai ekor. Di kampung saya namanya belangkas. Bahasa Banjar belangkas juga. Telur belangkas itu pernah saya dikasih orang makan. Makan hari ini, mabuknya besok. Mungkin nggak pandai masaknya. Itu belangkas itu darahnya biru. Kalau dikumpulkan, itulah darah yang paling mahal. Tapi nggak bisa dipakai manusia. Itu untuk obat medis. Maka disebut orang hebat darahnya biru. Walaupun darahnya merah juga. Sampai mana tadi? Sampai darah biru. Jangan sampai kamu bunuh Muhammad. Karena kalau sampai ketahuan pembunuhnya akan dicari walaupun sampai ke lubang semut, dan satu suku akan dihabisi. Akhirnya rapat deadlock, buntu. Biasanya kalau rapat deadlock buntu, datang kue kotak dan tanda tangan amprah. Cair lagi, baru segar pikiran mereka. Begitu biasanya. Dulu zaman jahiliyah. Zaman sekarang enggak. Akhirnya ketua sidang punya ide. Saya dapat ide, kata dia. Apa idenya? Idenya begini. Kalau satu suku yang bunuh, berarti yang akan dimusuhi kan satu suku. Jadi kalau gitu gimana? Setiap satu suku kirim satu anak muda. Satu suku kirim satu anak muda. Satu suku kirim satu anak muda. 14 suku, 14 anak muda. Yang paling kuat tangannya, yang paling panjang pedangnya, lalu serentak membunuh. Kalau semua ikut membunuh, nggak ada yang bisa ditangkap. Betul, betul, betul. Nama yang ngasih ide ini namanya Umar bin Hisham. Kalau saya tanya, Bapak Ibu kenal dengan Umar bin Hisham? Enggak. Nama kerennya Abu Jahal. Loh, tapi pendapatnya cerdas Pak Ustadz, smart. Iya. Kenapa namanya Abu Jahal? Abu bapak, Jahal bodoh, bapak bodoh. Karena kalau untuk kebaikan dia bodoh, tapi kalau untuk kejahatan dia cerdas. Makanya nanti kalau ada jamaah kita pas rapat, bagaimana pendapat Bapak tentang kemajuan masjid kita? Dia pura-pura bodoh. Tapi kalau cerita, bagaimana kita nanti acara Agustusan pakai apa? Keyboard tunggal. Nah, itu Abu Jahal. Kalau untuk yang baik-baik dia nggak ada ide, bawaannya bodoh aja. Jadi kalau untuk yang jahat-jahat, cerdas, ini Abu Jahal. Namanya Umar bin Hisham. Keren nama dia. Makanya hati-hati sama kawan. Kadang nama dia lain dengan di medsos. Saya nyari-nyari akun Ustadz Somad nggak ketemu, tapi ada satu akun saya lihat wajahnya wajah Ustadz. Siapa dia? Anton. Mohon maaf Pak Anton.
Kalau begitu ide ini kita pakai. Gimana anggota sidang? Setuju? Setuju. Maka disepakati setiap anak muda dikirim dari satu suku. Nanti malam sidang ditutup. Selesai sidang hari Kamis, malamnya anak muda pun diutus untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau di TV gitu ada iklannya, sini nggak ada iklan, kita buat-buat sendiri aja lah. Malamnya mereka pun datanglah mengepung rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mau mencincang kepala Nabi. Begitu mereka mau masuk ke rumah Nabi, Nabi keluar. Saat Nabi keluar, mereka terhenti, membeku, terdiam. Itulah dia yang diceritakan dalam surat Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nabi keluar lewat, mereka tidak bisa melihat. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, di depan mereka ada tembok penutup. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, di belakang mereka ada tembok penutup. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, mata mereka kami tutup. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, mereka tak bisa melihat. Ayat ini ketika dibaca malam Jumat, karena memang peristiwa Nabi keluar itu terjadi pada malam Jumat. Makanya momen membaca ayat itu pada malam Jumat. Tapi banyak orang nggak ingat saat membaca ayat itu. Kenapa? Karena dia tidak merenungkan maknanya. Sambil nunggu kenapa mie belum keluar. Bacalah ayat itu pada malam Jumat, mengenang. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa itu Masjid At-Taqwa? Mengenang hijrah 1 tahun sekali. Kami mengenang hijrah setiap malam Jumat saat membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tolong jangan ayat itu dibaca untuk razia lalu lintas. Banyak yang baca, lihat ada polisi depan, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la prit, kata polisi. Kata polisi, saya tahu kamu baca itu tadi. Kenapa? Oh, saya baca Yasin juga kok malam Jumat. Ayat itu bukan untuk mantra. Ayat itu diturunkan Allah untuk hidayah. Kata polisi, ya udah lewat karena kita satu pengajian. Nah, lalu kemudian setelah, dari mana Nabi tahu bahwa malam itu akan ada anak muda yang mengepung dia dan mencincang kepalanya? Rupanya rapat tertutup Kamis pagi itu disadap. Inilah pentingnya menyadap handphone orang. Bapak hati-hati handphone disadap ibu. Saya tahu mereka tersenyum di luar. Ruang rapat itu disadap. Siapa yang menyadapnya? Bukan BIN, Badan Intelijen Negara. Yang menyadapnya adalah Jibril alaihissalam. Jibril menyampaikan ke Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya khairul khalqillah. Mereka sedang rapat, nanti malam anak-anak mudanya akan datang. Saat mereka datang, disitulah kau keluar. Nabi pun pergi. Mereka masuk ke dalam tersadar. Lalu mereka membuka tempat tidur Nabi. Mereka mau cincang. Untungnya Allah melindungi. Mereka tidak langsung cincang. Mereka buka. Ternyata yang tidur di situ Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi waktu pindah itu umurnya 53 tahun. Beda umur Nabi dengan Ali 30 tahun. Berapakah umur Sayyidina Ali waktu di tempat tidur itu? 23 tahun. 53 kurang 30 sama dengan 23 tahun. Anak muda sedang tidur, dibangun. Ali, ya, ngapain kamu tidur sini? Saya nggak tahu, saya disuruh Nabi Muhammad tidur sini. Dia di mana? Ya saya nggak tahu, dia mau pergi kemana, emang urusan saya.
Hebohlah hiruk pikuk kota Makkah. Muhammad sudah menghilang. Nabi ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, kita hijrah. Siap. Abu Bakar memang sudah lama menunggu hijrah karena sahabat sudah pergi sebelumnya 2 tahun. Lalu Abu Bakar pergi, mereka naik ke bukit namanya Jabal Thur. Tempat turunnya wahyu Iqra namanya Jabal Nur. Tempat turunnya wahyu namanya Jabal Nur. Tempat bersembunyi namanya Jabal Thur. Ini banyak nih jamaah haji yang baru pulang, pas lagi cerita, kami kemarin naik ke Jabal Thur. Padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar nggak tahu. Naik Jabal Sur. Kenapa orang nggak naik Jabal Sur? Karena Jabal Sur lebih curam, lebih sulit, lebih payah, lebih tinggi. Kenapa nggak langsung pergi hijrah? Ini strategi, guys. Kita nggak boleh lurus-lurus. Jadi jangan bayangkan hijrah itu Nabi pergi, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah, lalu datang Jibril membawa buruk. Hijrah penuh dengan strategi. Transit dulu berapa malam di atas Jabal Sur? 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Kenapa 3 malam? 3 malam menunggu suasana tenang. Terus makannya di atas, ada Nabi minta, ya Allah turunkan nasi uduk, lontong sayur, ketupat, amuntai. Hah? Saya tahu ketupat kandangan. Cuman lagi ngetes jamaah, ingat apa enggak? Apa yang terjadi? Makanan ke atas dibawa oleh seorang perempuan namanya Asma. Jadi kalau ada orang mengatakan apa itu ajaran Islam menyepelekan perempuan, perempuan tidak pernah diberi peran dalam sejarah Islam, bodoh. Ente nggak ngerti sejarah Islam. Perempuan punya sejarah. Bapak-bapak nanti pergi umroh bulan Oktober dalam acara Umroh Akbar bersama Ustadz Somad, daftar segera ke Ustadz Atta. Nanti lihat bagaimana Jabal Sur. Ajak Ustadz Atta naik, saya nggak sanggup. Kalau mau merasakan bagaimana Asma bawa makanan naik ke atas. Berita selama 3 hari 3 malam hiruk pikuk di Makkah itu beritanya mesti dibawa ke atas. Siapa yang bawa berita? Yang bawa berita adalah Abdullah anak Abu Bakar. Malam dia tidur di atas, subuh dia turun ke bawah dengar berita, naik lagi ke atas. Itulah pentingnya update status. Makanya kalau ada orang nanya, Ustadz Somad di mana sekarang? Ustadz Somad kapan pulang? Follow lah Instagram saya. Masa nggak dia lihat saya naik pesawat pribadi ke Kalimantan? Inilah hebatnya kalau undangan dari Sabang sampai Papua. Kalimantan ini luar biasa, high class. Bukan Ustadz ece-ece, kaleng-kaleng. Kalimantan besti. Nah, pentingnya berita kita mesti tahu tiap hari. Lalu kemudian bagaimana tentang yang ngawal di bawah? Pengawalnya di bawah beda sama pengawal Ustadz Somad. Kalau pengawal Ustadz Somad ini ketahuan dari seragamnya. Pengawal yang di bawah ini pura-pura ngembala kambing, namanya Amir bin Fuhairah. Ngembala kambing tugas dia. Orang nggak tahu dia ngembala kambing, disangka orang ngembala kambing sembarangan biasa aja, padahal dia ngembala kambing di bawah. Kalau ada terjadi sesuatu dia akan kasih kode ke atas. Lalu kemudian yang menemani di atas siapa? Ada yang menemani, ada yang bawa makan, ada yang bawa berita, ada yang ngembala kambing, ada yang tidur di tempatnya. Ini yang disebut sekarang dengan istilah job description, bagi-bagi tugas. Jadi hijrah ini penuh dengan pelajaran. 1446 ini sudahkah kita bagi-bagi tugas ke depan? Siapa yang bertugas? Ini acara hari ini bisa sukses begini, ini kan karena bagi-bagi tugas. Siapa yang jadi imam, siapa yang jadi protokol, siapa yang masang rantai besi warna merah keliling, siapa yang kameramen, siapa yang meliput, siapa yang masang baleho, kenapa di kiri, kenapa nggak di kanan.
Ini luar biasa. Masjid At-Taqwa ini cantik sekali, masya Allah. Lampunya, berapa juta ini harganya. Saya di beberapa masjid malah ketua masjid bacakan pengumuman hutang masjid kita, tapi Masjid At-Taqwa lampu. Pernah juga saya tausiah lampunya bagus tapi mati. Saya tanya, nggak hidup Pak? Udah lama putus Pak Ustaz. Cantik, bersih, luar biasa. Nabi SAW di atas, begitu sampai ke atas, gelap tengah malam, malam Jumat. Nabi pas mau masuk ke dalam Jabal Sur, ditahan oleh Abu Bakar Siddiq. Jangan masuk ya Rasulullah. Mungkin di dalam ada ular berbisa, mungkin di dalam ada harimau dan singa. Biar aku yang masuk. Kalau aku mati, hanya anak istriku yang bersedih. Tapi kalau engkau yang mati, semesta alam akan berduka karena Islam tidak sampai. Kita Islam hari ini karena perjuangan Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Itulah kenapa saat sholat tarawih Bilal, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Kenapa jamaah menyebut? Memang jamaah kurang kuat radhiyallahu anhu karena tadi habis buka puasa terlalu kenyang. Kolak pisang 3 mangkok radhiyallahu anhu. Abu Bakar masuk ke dalam, dia bersihkan semua. Ada lubang, dia duduk di lubang itu. Masuk ya Rasulullah, semua sudah bersih. Rasul pun masuk. Kaki Abu Bakar lurus. Nabi meletakkan tengkuknya ke atas bahu Abu Bakar, tertidur. Saya walaupun dengan Ustadz Atta ini sudah bersahabat sejak di Mesir tahun 98 sampai sekarang 2024, sudah 26 tahun, belum pernah saya tidur di pangkuan beliau. Abu Bakar Siddiq tidur Nabi di paha, tertidur. Nggak lama tertidur, tiba-tiba Abu Bakar terbangun, terjaga. Air menetes dari atas. Air apa ini Abu Bakar? Nggak mungkin embun karena panas gurun gunung batu. Ini bukan di Indonesia ada air menetes. Air mata Abu Bakar menetes. Kenapa engkau menangis Abu Bakar? Rupanya dari lubang yang didudukinya tadi ada ular berbisa. Dia tahan kakinya tidak bergerak, dia tahan tangannya, dia tahan dirinya. Ada satu yang tidak bisa dia tahan, air mata tak bisa ditahan. Jangan ejek Abu Bakar. Kalau ada orang mencaci maki Abu Bakar, saksikanlah bahwa dia kafir. Karena Abu Bakar disebutkan dalam Al-Quran, idhuma fil ghari, ketika mereka berada berdua di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Padahal kalau mau hijrah itu mudah saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kenapa hijrah tidak seperti Isra Mi'raj? Allah ingin kita mengambil pelajaran kemanusiaan dari hijrah. Isra Mi'raj perjalanan ilahiyah, sedangkan hijrah perjalanan insaniyah, kemanusiaan, manusia yang berjalan ini. Maka kalau punya sahabat seperti Abu Bakar, peganglah dia. Saya punya sahabat yang sangat baik, Ustadz Atta. Kalau punya sahabat seperti ini, jangan dikubur sebelum mati. Kenapa dia tahan Nabi? Karena dia ingin menyelamatkan Nabi. Seandainya yang menemani Nabi malam itu bukan Abu Bakar, tapi Abdul Somad. Apa kata Abdul Somad? Ya Rasulullah, silakan masuk. Kan ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kita serahkan aja pada Allah ya Rasulullah. La tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban, seandainya kamu bersedekah wakaf infak emas sebesar bukit Uhud, itu tidak sampai setengah telapak tangannya Abu Bakar Siddiq. Kita beriman kan karena kita sedang tenang, kenyang, bahagia. Masa perjuangan adalah Abu Bakar Siddiq. Makanya dalam perjalanan dakwah itu ada 4 Abu. Yang pertama Abu Bakar. Setelah nanti Islam berkembang, Abu Sufyan.
Ada yang mau menolong tapi tidak mau masuk Islam, Abu Thalib. Ada yang menolong nggak mau malah memusuhi, Abu Lahab. Kira-kira teman kita ini yang banyak Abu yang mana? Abu-abu. Begitulah perjuangan Islam. Lalu kemudian 3 malam mereka berada di atas. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Ketika Ahad malam Senin, mereka pun bertolak. Yang jadi penunjuk jalan nggak bisa ikut jalan biasa, karena kalau jalan biasa udah dikepung musuh. Yang menunjukkan jalan khusus hanya tahu sebagian orang ahli jalan, namanya Ibnu Uraikid. Ibnu Uraikid musyrik, tidak Islam. Kenapa orang tidak Islam yang dijadikan Nabi sebagai penunjuk jalan? Ini bukti Islam tidak radikal. Islam tidak memusuhi walau berbeda agama. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ibnu Uraikid memang tidak Islam, tapi dia tidak memusuhi orang Islam. Maka jangan sampai ada tuduhan Islam agama radikal, beda agama pancung kepalanya. Nih Ibnu Uraikid, nggak ada Nabi mengatakan Ibnu Uraikid masuk Islam, kalau nggak kupancung kepalamu. Nggak ada. Ibnu Uraikid lah yang tahu jalan sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka pun berjalan. Kenapa perjalanannya malam? Karena kalau siang takut ditangkap musuh. Lalu kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Nabi, Abu Bakar, Ibnu Uraikid. Di tengah perjalanan tiba-tiba kelihatan ada debu yang naik ke atas. Waktu maghrib, kita sekarang Banjarmasin atau Banjarbaru? Banjarmasin. Waktu maghrib Banjarmasin jam berapa? Jam 6.29. Jam 6.29 kita sudah boleh sholat sunat Isyraq. Ini sudah jam 6.35. Ini sudah lewat waktu Isyraq. Tapi hijrah belum sampai. Kita lanjutkan hijrah. Habis itu baru kita sholat sunat Isyraq 2 rakaat. Gimana? Deal? Lambat sarapan nggak apa-apa? Oke, kita teruskan agak 3 jam lagi. Lalu ini tausiah saya yang terakhir. Dari mulai hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, ini tausiah yang terakhir. Maksudnya yang terakhir waktu safari, bukan mau. Terakhir waktu perjalanan. Andai terakhir pun apa boleh buat? Emangnya mati bisa di request? Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Cemas juga saya mau pulang aja. Maka ketika itu Nabi bersama Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, itu ada debu di belakang naik. Biasanya kalau debu naik ke atas berarti ada orang yang mengejar dengan menunggang kuda kencang sehingga debu naik ke atas. Kata Nabi, biar saja Abu Bakar, tenang. Ketika sudah mendekat, rupanya yang mengejar ini namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik pembunuh bayaran. Ketika kudanya sudah dekat dengan unta Nabi, tiba-tiba ujung kaki kudanya terperosok ke dalam pasir dan kudanya jatuh terjungkal. Suraqah pun terjatuh. Nabi berhenti. Kata Suraqah, saya penunggang kuda seumur hidup belum pernah jatuh, baru ini jatuh. Aku bersaksi bahwa kau bukan manusia biasa, Muhammad. Kata Suraqah, apa yang kau inginkan dariku? Kata Nabi, azib anna, silakan engkau pulang ke Makkah, tapi sembunyikan berita tentang kami. Padahal waktu itu niat Suraqah dari rumah, dia mau membawa kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang bisa menangkap Muhammad SAW, membawa kepalanya, hidup atau mati, akan diberi hadiah 100 ekor onta. 1 ekor onta 50 juta. Sebetulnya lebih 50 juta, tapi karena kita udah lama kenal 50 aja lah. 50 juta kali 100 berapa itu? Emang susah ngitungnya kalau pagi-pagi. 50 juta kali 100 ekor, banyak lah itu pokoknya. Apa pelajaran dari sini? Berapa banyak orang yang keluar rumah niatnya baik, mau ibadah, mau kerja, mau masuk kantor, tapi di kantor malah korupsi, makan haram.
Suraqah niat dari rumah bukan mau kerja, bukan mau cari duit halal, niat dari rumah mau membunuh Muhammad. Tapi justru di tengah jalan hidayah datang. Jangan sepelekan orang jahat, jangan sepelekan. Tapi jangan gara-gara ini nanti pas menangkap pecandu narkoba, pengedar narkoba, tangkap. Kenapa kamu ini? Berapa banyak orang niat tidak baik dari rumah. Kamu kok tahu? Saya juga dengar ceramah Ustadz Somad streaming. Kita mudah-mudahan termasuk yang dari rumahnya baik, sampai di tempat kerja baik, dan pulangnya baik, matinya pun baik insyaallah. Itulah dia Suraqah. Akhirnya mereka teruskan perjalanan. Lanjut perjalanan. Rupanya panas terik matahari, haus, sampai ke tempat pengembala kambing. Tradisi Arab jahiliyah, kalau ada tempat pengembala kambing, boleh minta air susu kambing, free, gratis. Minta susu kambing, sabah, masa al khair, selamat siang, selamat siang, kami musafir, boleh minta susu kambing. Kata penjaga kambing, ini lagi musim kemarau, panas terik, kambing kurus-kurus nggak ada, tapi kalau mau usaha silakan. Didoakan Nabi. Lalu kemudian Abu Bakar memeras susu kambing, dapat 1 gelas. Abu Bakar mengusap bawah dengan sorbannya. Dia tidak ingin ada pasir yang jatuh ke kain Nabi. Lihat adabnya. Dia tidak mau ada pasir jatuh ke kain Nabi. Habis itu dia berikan ke Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi pun meminum air susu itu. Walaupun air putih nggak apa-apa. Bismillah. Masya Allah. Waktu Nabi meminum air, apa kata Abu Bakar melihat? Fasyaribahan Nabi hatta irtawaitu. Ketika Nabi meminum air susu kambing itu, hatta irtawaitu, hausku hilang. Sekarang saya tanya, apakah haus Bapak hilang? Saya jalan dengan Ustadz Atta. Terus Ustadz Atta minum teh es. Lalu apa kata saya? Melihat Ustadz Atta minum, hausku semakin menjadi-jadi. Kita belum sampai pada level iman Abu Bakar Siddiq. Dia sudah sampai pada level merasakan perasaan orang lain. Tapi tolong jangan tausiah ini dipelintir. Ini anak-anak muda ditanya, kok kenapa nggak nikah? Melihat sahabatku menikah, aku sudah merasa sudah menikah. Alasan jomblo nggak dapat-dapat. Inilah yang dituntut dari seorang muslim. Orang muslim yang pandai, yang cerdas, bukan yang IP-nya 4, bukannya S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung, tapi yang bisa merasakan perasaan orang lain. Itulah mengapa tausiah Ustadz Somad nggak pernah lebih dari 60 menit. Kenapa? Karena saya bisa merasakan perasaan orang. Saya ini kan jamaah. Saya dulu jadi jamaah. Saya kalau pas jadi jamaah, kapanlah ceramah Ustadz ini selesai? Nggak selesai-selesai. Demikianlah, nggak juga selesai-selesai. Makanya saya dalam hati, saya kalau jadi ustadz nanti saya kasih tahu dari awal bahwa saya hanya tausiah 60 menit. Dimulai tadi jam 6 kurang 15 dan sekarang sudah jam 7 kurang 15. Berarti udah 60 menit. Walaupun air botolnya 300 ml. Kita ingin kepastian. Jangan sampai tausiah nggak tentu arah begitu. Demikianlah tausiah yang singkat ini, kata jemaah. Apa yang singkat dari tadi ku tunggu nggak selesai-selesai. Nah, pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Lanjut perjalanan. Mereka lanjutkan perjalanan sampai di sebuah perkampungan. Malam sholat isya yang jadi makmum 70 orang. Apa maknanya? Walaupun sedang dikejar-kejar musuh, nyawa jadi taruhan, nasib di ujung tanduk, namun dakwah tidak pernah berhenti. Abu Bakar dan Umar tetap, Abu Bakar dan Rasulullah SAW tetap berdakwah.
Mereka masuk Islam, mereka orang Arab, hafalannya kuat, ngapal Fatihah, bacaan-bacaan pendek sholat, langsung mereka sholat Isya berjamaah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Allahu Akbar. Masjid At-Taqwa. Ini bukan sholat Jumat lagi, ini Idul Adha. Setelah ini ada pembagian kupon kurban. Lanjut perjalanan. Akhirnya mereka sampai ke kampung namanya Quba. Quba, di Quba itu 4 malam. Nabi bertolak hari Ahad malam Senin, sampai di Quba hari Senin malam Selasa, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam di Quba berdiri satu masjid, itulah dia Masjid Quba. Panjang umur sehat badan, nanti kita umrah dan kita akan sholat di Masjid Quba nanti insya Allah. Jangan lupa umrah akbar Oktober bersama Ustaz Abdul Somad. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Sama Ustaz Atta nanti. Ustaz Atta di Banjarbaru, Pondok Pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Lalu kemudian 4 hari itu mendirikan satu masjid. Di mana bumi dipijak, di situ masjid tegak berdiri. Doakan supaya kita sebelum mati sempat bangun masjid. Amin. Kemarin saya meletakkan batu pertama asrama di samping masjid di pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Saya alumni Azhar angkatan 98, Ustadz Hatta angkatan 96. Beliau membangun pesantren, ngambil nama Al-Azhar Mesir, dibawa cahayanya Nurul Azhar, pembangunan masjid. Saya mau Bapak Ibu semua datang ke Nurul Azhar, lihat, tanya Ustadz Atta, berapa sak semen lagi, berapa batu bata, berapa kerikil. Alhamdulillah Ustadz Somad, kemarin jamaah pada datang nanya berapa sak, berapa batu bata, berapa kerikil. Mau bantu? Enggak, nanya aja. Lalu kemudian 4 hari di sana, hari Jumat lanjutkan perjalanan. Saat bertolak mereka berhenti sejenak, Nabi sholat Jumat. Tempat sholat Jumat Nabi itu, kening Nabi jadi imam di tanah itu. Datang Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendirikan masjid, itulah dia Masjid Al-Jumu'ah. Semua tempat Nabi sujud itu dijadikan masjid oleh Umar bin Abdul Aziz, namanya Masjid Al-Jumu'ah. Dilanjutkan perjalanan hari Jumat sore sampai. Yang satu mau ngajak ke rumah saya, yang satu ngajak ke rumah saya. Kalau Nabi mampir ke sini, yang ini sakit hati. Kalau mampir ke sini, yang ini tersinggung. Akhirnya Nabi mengatakan, kemana onta saya nanti berhenti, di situ saya akan turun. Turunlah di satu tempat. Lalu kemudian Nabi membeli tanah, dan sebelum rumah siap, Nabi nginap di rumah sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari kuburannya di Istanbul, Turki. Insya Allah kalau kita berangkat umrah bulan Februari, mampir ke Turki, singgah ke Masjid Abu Ayyub, singgah ke makam, ada pohon besar tumbuh. Salah satu orang soleh cirinya tumbuh pohon besar. Tapi jangan gara-gara ini nanti ninggal nanam pohon beringin di atas kubur. Kenapa Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya ditumpangi Nabi bisa kuburnya di Turki? Karena Nabi pernah bersabda, la tuftahannal Konstantiniyah, kamu akan membebaskan Konstantinopel, kamu akan merebut Konstantinopel. Waktu itu Panglima perang mau pergi ke Konstantinopel. Umur Abu Ayyub 80 tahun. Abu Ayyub datang. Saya mendengar katanya Nabi mengatakan Islam akan merebut Konstantinopel. Ya, saya mau ikut perang. Umurnya 80. Walaupun umur 80, kalau ikut perang berarti dia anak muda. Walaupun umur 18, kalau bawaannya letoy loyo lunglai, berarti dia jompo. Ini yang hadir ini nggak ada yang tua, ini anak muda semua. Kalau ada hari ini yang 80, dia bukan tua, dia anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Saya tidak melihat ada orang tua subuh ini. Orang yang sholat subuh berjamaah, orang yang berjihad fisabilillah, Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu ada orang berwakaf tanah, Nabi beli tanah itu. Kenapa Nabi beli? Karena Nabi ingin mengajarkan dapat pahala amal jariah sampai hari kiamat.
Mudah-mudahan kita sempat berwakaf tanah sebelum mati. Nih, tanah Masjid At-Taqwa nih. Siapa yang berwakaf? Siapa yang berwakaf keramik? Ini bukan keramik ini batu marmer ini. Batu marmer ini mahal sekali, luar biasa. Ini pasti jamaah Masjid At-Taqwa ini orang kaya semua nih. Dari mana Ustaz tahu kaya? Batunya marmer, bukan cuma lantai, memanjat sampai ke tiang, memanjat sampai ke atas. Untung nggak ada tukang bisa manjat sampai ke atas. Lampu-lampunya, kita doakan yang orang-orang kaya ini berkah rezekinya insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi pun sampai di kota Al-Madinah. Nama kota itu Yathrib. Yathrib, tanah banyak penyakit, banyak hewan berbisa, banyak kuman, banyak wabah. Namanya dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang terang benderang. Masya Allah, Masjid At-Taqwa pun terang benderang, padahal udah terbit matahari, lampu tetap hidup. Kadang saya ceramah di satu tempat, malam pun mati lampu. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Itulah perjalanan hijrah. Perjalanan hijrahnya nggak sempurna Pak Ustadz. Cerita perjalanan hijrah dalam waktu 60 menit, bahasa Arabnya mustahilun. Ini ringkasannya. Lalu setelah di Madinah ini Pak Ustadz, kita akan lanjutkan beberapa tahun yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Selamat tahun baru hijrah 1446. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Kita diberikan kebaikan dunia akhirat, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan solehah ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.